Kisah tentang Raja Bujang sejak dulu sudah sangat melegenda di Indragiri Hilir. Hingga kini, cerita turun-temurun tentang orang Bunian ini bahkan tidak luntur di lekang zaman. Keberadaan Raja Bujang memang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, karena tidak seorang pun pernah mengakui melihat langsung seperti apa Raja Bujang. Namun ada banyak pengakuan masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di Inhil, yang pernah bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Raja Bujang. Hal ini sebenarnya sudah cukup membuat masyarakat percaya dengan keberadaan Raja Bujang. Pada video kali ini kita akan coba mengulas tentang Raja Bujang dari sudut pandang teoritis dan mengkolerasikannya dengan beberapa fakta yang ada. Pertama akan mengungkap sebuah dokumen riset yang diterbitkan oleh salah satu universitas, di mana dalam riset ini sekilas menceritakan tentang keberadaan Raja Bujang dan di mana wilayah domisilinya. Berbekal dari bahan itu, kita akan mengkolerasikan dengan fakta-fakta geografis untuk mengetahui asal-usul Raja Bujang. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih jauh, seluruh materi dalam video ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak perspektif tentang Raja Bujang. Itu berarti materi dalam video ini tidak bersifat mutlak, bahkan bisa disanggah dengan perspektif lain yang lebih relevan. Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Dalam sebuah riset yang diterbitkan pada situs library.uir.ac, hasil pengelolaan data terkait asal-usul nama Tembilahan dijelaskan secara singkat tentang awal mula terjadinya Sungai Teluk Pinang. Dalam riset tersebut menyebut pada zaman dahulu, di sebelah selatan Inhil terdapat dua kerajaan yang hidup berdampingan. Masing-masing kerajaan tersebut dipimpin oleh Panglima Hitam dan Raja Bujang. Kerajaan Panglima Hitam terletak di Sungai Kantang, sedangkan kerajaan Raja Bujang terletak di sebelah hulu daerah itu, di dekat Sungai Pinang. Keduanya hidup damai saling membantu. Di antara perbatasan antar wilayah kerajaan mereka, ada satu sungai lain yang disebut dengan Sungai Tulang. Sungai ini masuk dalam wilayah kekuasaan Raja Bujang. Sungai ini terdapat banyak tulang belulang sisa makanan buaya. Buaya-buaya itu tidak pernah mengganggu rakyat, karena Raja Bujang selalu menyediakan makanan, seperti kambing dan sejenisnya. Namun lama-kelamaan sikap Raja Bujang kepada buaya itu berubah. Dia tidak lagi menyediakan makanan, sehingga ada banyak warga yang menjadi korban dimangsa buaya. Sampai pada akhirnya dia sadar akan kesalahan itu. Usaha untuk menyelamatkan rakyatnya juga sia-sia. Raja Bujang meminta bantuan kepada Panglima Hitam, namun kekuatannya tidak mampu melawan buaya-buaya itu. Demi keselamatan rakyat, kedua raja itu sepakat untuk pindah ke tempat yang lain. Namun tidak ada yang tahu kemana kedua raja tersebut memindahkan kerajaan mereka, sebab memang keduanya adalah kerajaan gaib atau kerajaan orang Bunian. Sungai yang dimaksud dalam riset ini adalah Sungai Gaung Anak Serka. Sungai ini merupakan anak dari Sungai Gaung yang sejak dulu menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat setempat. Di sepanjang sungai ini memang menjadi habitat buaya muara, termasuk di muara Sungai Kantang. Bahkan hingga saat ini populasi buaya muara di sungai ini semakin meningkat. Hal ini seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Menurut data yang pernah dikeluarkan oleh BKSDA Provinsi Riau pada tahun 2019, menyebutkan bahwa sungai-sungai di Kabupaten Inhil menjadi habitat paling populer bagi buaya muara. Jika dilihat dari fakta yang ada, memang terdapat banyak korelasi tentang sejarah awal mula kerajaan Raja Bujang, terutama terkait dengan tempat yang menjadi habitat buaya muara. Buaya muara merupakan jenis buaya yang paling ganas yang pernah ada. Selain itu, buaya jenis ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dia mampu mempelajari kebiasaan gerakan mangsanya sebelum menerkamnya. Secara karakteristik, buaya muara lebih suka hidup di daerah muara sungai yang dikelilingi tanaman nipah atau sejenisnya. Tanaman-tanaman tersebut banyak ditemukan bahkan hampir di sepanjang Sungai Gaung Anak Serka, terutama di bagian muara. Tangkai daun nipah ini digunakan oleh buaya muara untuk membuat sarang. Bahkan sifat buaya muara yang ganas ini sudah ada sejak dia baru menetas. Inilah yang dikisahkan dalam riset di atas. Bagaimana buaya-buaya itu memangsa penduduk saat Raja Bujang tidak lagi memberi makan kepada buayanya. Selain itu, hampir di sepanjang sungai ini terdapat banyak sekali hutan nipah yang menjadi sarana bagi buaya ini untuk membuat sarang. Asal-usul Raja Bujang yang disebutkan dari Sungai Pinang dalam beberapa kajian teori memang lebih relevan. Meskipun beberapa sumber menyebut Sungai Mursilah yang menjadi tempat tinggal Raja Bujang saat ini.
Kita kembali pada kisah yang disebutkan dalam riset tentang asal-usul nama Tembilahan, bahwa disebutkan kerajaan Panglima Hitam dan kerajaan Raja Bujang pindah setelah rakyatnya dimangsa oleh buaya. Namun tidak ada yang tahu kedua kerajaan ini pindah kemana. Bisa jadi kerajaan ini pindah di sekitar kawasan Sungai Mursi, mengingat beberapa cerita yang mengemuka tentang kota yang dihuni oleh orang Bunian berlokasi di sekitar Sungai Mursi.